Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Inventory Control dengan materi demand forecast. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada metode smoothing. Nah, pada metode smoothing, data digunakan periode per periode, terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Yang pertama, di sini ada single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Di sini ada contoh data penjualan suatu produk ada 12 bulan terakhir. Nah, ini ada periodenya. Kemudian ada data penjualan unit. Di sini moving total dan di sini ada ramalan. Untuk moving totalnya di sini menggunakan 3 periode, yaitu 400 sampai 570 dijumlahkan kemudian dibagi 3. Dan data kedua juga sama, dari 490 sampai 500 itu ada 3 periode dijumlahkan maka dibagi 3. Ini hasilnya dan begitu seterusnya. Dan untuk ramalan ini ramalannya, hasil ramalan dari moving total dan data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Kemudian di sini ada peramalan untuk bulan ke-13, yaitu 907. Yang ini. Dan ini peramalan untuk bulan ke-14. Last moving total ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurangi demand untuk bulan ke-10 dibagi 3. Kenapa bulan 10? Karena kita menggunakan 3 periode. Kita menggunakan 3 periode, jadi 13 dikurangi 10. 13 dikurangi 3. Jadi 10 ya. Di sini ada 2720 ditambah 907 tambah dikurangi 910 dibagi 3, yaitu ada 906 unit. Di sini ada yang kedua, linear moving average. Jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Misalnya, penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode rata-rata tertentu. Hasilnya dinotasikan dengan ST aksen. Dan yang kedua, hitung moving average yang kedua. Hitung moving average dari ST aksen dengan periode rata-rataan yang sama. Hasilnya dinotasikan dengan ST aksen kuadrat. Yang ketiga, ini untuk menghitung komponen AT. Ini rumusnya ST aksen ditambah ST aksen min ST aksen kuadrat. Yang keempat, menghitung komponen tren BT. Ya, ini rumusnya 2/N min 1 dikali ST aksen min ST aksen kuadrat. Langsung ke di sini nomor 5, peramalan M periode ke depan setelah T. FT plus M sama dengan AT plus BT dikali M. Ini contohnya, ini ada periode penjualan atau unitnya. Di sini ada MA dengan 4 periode atau disimbolkan dengan ST aksen. Jadi dari 140 sampai 157 dibagi 4 ya, karena 4 periode. Begitu juga seterusnya dari 159 sampai 173 dibagi 4. Dan untuk MA yang ST aksen kuadrat 4 periode, dia menggunakan nilai dari ST aksen. Ini untuk AT rumusnya dari sini. Yang ini ST aksen ditambah ST aksen min ST aksen kuadrat. Ini ya ditambah ini min ST aksen kuadrat. Ini hasilnya AT. Dan BT ini rumusnya 2 min N1 dikali ST aksen dikurang ST aksen kuadrat. Dan ini tinggal dimasukkan saja rumusnya ya. Kemudian ada single exponential smoothing, dipakai untuk peramalan jangka pendek. Dasar pemikirannya, nilai peramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Ini ada FT plus 1 sama dengan FT plus A dikali XT min FT. Jika F1, maka nilai X1-nya itu nilai rata-ratanya 4 sampai dengan 5 XT pertama dengan nilai alpha 0 sampai 1. Ini modifikasinya DT plus 1 sama dengan alpha dikali DT ditambah alpha min ditambah 1 min alpha kali DT aksen. Nah, ini ada
periodenya, dan di sini ada dt ya. Jika alfanya 0,1, maka D1 aksen sama dengan D1 itu 30. Nah, ini ya, D1-nya, D2, D3 sampai seterusnya. Seperti itu. Untuk menghitung D2, ini rumusnya alfa dikali dt. Alfa 0,1 dikali dt-nya 0,30 ya, ditambah 1 min alfa 0,9 dikali dt. Ya, dt aksen. Ini hasilnya, begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada prosedur peramalan. Nomor 1, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. 2, buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat diakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Contohnya, ini dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X bagi berikut. Nah, ini jumlah bulannya ada 12 bulan. Ini hasil penjualannya. Nah, bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Nah, ini diagram pancarnya seperti ini. Bulan 1, 2, 3, sampai 12. Ini menunjukkan nilainya, yaitu yang bulan ke-1 30, bulan 2 20, begitu seterusnya. Berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba dua bentuk data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, di sini moving average dengan 4 periode. Di sini ada datanya, moving average-nya 30 sampai 35 itu dijumlahkan kemudian dibagi 4. Begitu seterusnya ya, karena 4 periode. Nah, ini ramalannya ya. Ini tinggal di kebawahkannya ke sini. 32, 32, 42, 41, 45, 48, 75, 50, 52, 50, 8, 75 ya. Itu untuk peramalannya. Untuk E-nya, nilai E didapat dari mana? Didapat dari 30 dikurangi 32,50 ya. Kemudian untuk di sini karena nilai E-nya kita menghitung dari yang sejajar dengan ramalan yang pertama, maka di sini kita mengambilnya dari nilai data yang sejajar dengan ramalan. Di sini ya, 30 dikurangi 32,50 yaitu min 2,5. Terus di sini ada 60 dikurangi 32 32,5 yaitu 27,5. Begitu seterusnya ya. Di sini juga kan ada 50 dikurangi 50 yaitu 0. Nah, untuk E kuadrat, nilai hasil ini tuh dikuadratkan ya. Nah, kemudian ini ada totalnya, total dari E kuadrat. Tuh. Nah, ini nilai SEE-nya yaitu akar dari jumlah E kuadrat dibagi 11 sama dengan 11,34. Nah, kemudian ini linear moving average 4 periode. Nah, bedanya ada ST aksen kuadrat, AT, BT, FTM, E, dan E kuadrat ya. Ini 4 periode, 30 sampai 35 itu ditambahkan dibagi 4. Itu seterusnya. Kemudian ini ST aksennya ini 4 periode sampai 41,25 ditambahkan kemudian bagi 4 ya. AT-nya ini ada rumusnya tadi yang sudah disebutkan, kemudian BT-nya tinggal diikuti rumus yang tersedia, dan ini E-nya. E-nya itu 50 dikurangi 49, ini kan 50. Dikurangi 49,82. Ini hasilnya, kemudian dikuadratkan, ini jumlahnya ya. Ini diakarkan dibagi 10 ya. Hasilnya 7,82. Nah, SEE data berpola
tren lebih kecil. Sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. FT tambah M ya, sama dengan 47 min 0,9 M ya. Itu rumusnya. Maka di sini ada bulan ke-13 FT-nya 46,77. Ini dimasukkan saja ya. Dan seterusnya. Seperti itu untuk bulan-bulan ke depannya. Di sini ada rumus MR sigma I dari 2 sampai N MRT dibagi N-1. Terus ini ada MRT DT min DT aksen dikurangi DT min 1 dikurangi DT min 1 aksen. MRT sama dengan ET min ET min 1. Di sini ada BA atau batas atas ya. Sama dengan UCL 2,66 mR. CL central line 0, BB batas bawah LCL min 2,66 mR. Nah, dari data yang lalu, DT aksen 29 tambah 2T. Ini regresi linier. Di sini ada periodenya, ada 12 periode, di sini ada DT-nya. Nah, DT-nya diketahui, ya, sudah dihitung. Kemudian ini untuk menghitung DT. DT dari mana? Ini 31, dari sini. 29 ditambah 2T. T-nya 1. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 29, 31. Begitu seterusnya ya. Nah, ini DT min DT aksen. Tinggal dikurangi ya, atau selisihnya ini. Dikurangi ini. Kemudian untuk MRT. Ya, rumusnya sudah tadi dipaparkan sebelumnya. Yang ini. Karena ada DT ya. DT aksen. Oke. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada MR. Itu nilai MRT dibagi 12 min 1 ya. Karena rumusnya tadi kan N min 1 ya. Itu 15,5. Batas atasnya 2,66. Tadi kan 2,66 ini. Batas bawahnya min 2,66. Ya tinggal dikalikan dengan hasil MR-nya. Maka ini untuk batas atas 41,23. Yang batas bawahnya min 41,23. Nah, ini batas atasnya nih. Ini batas bawahnya. Tuh. Nah, ini untuk grafiknya ya. Di sini ada 2/3 dikali 2,66 mR. 27,48. Ini ya. 2/3-nya. Dari sini. Dari 0 sampai sini ya 2/3-nya. Kemudian 1/3 dikali 2,66 mR. 13,74 ini. 1/3-nya ya di sini. Oke. Nah, di sini ada kondisi-kondisi out of control. Bila ada titik sebaran DT min DT aksen di luar batas kontrol, besar BA kurang BB. Nah, jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Belum tentu. Yuk, cek ikuti aturan berikut. Nah, yang pertama, aturan 3 titik. Bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A. Aturan 5 titik. Bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Aturan 8 titik. Bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada satu sisi daerah C. Nah, ini MRC. Ini ada flowchart-nya ya. Dari MRC ke out of control. Jika iya, maka fungsi penyebabnya diketahui. Jika tidak, gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Nah, tadi kan fungsi penyebabnya diketahui, maka jika iya itu, misalkan pada titik tersebut ada pesanan khusus. Nah, kemudian gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak sama dengan tidak mengikuti hukum statistika. Maka kembali lagi ke menggunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Kemudian jika tidak, maka menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru atau jumlah data berkurang. Nah, begitu materi yang bisa saya sampaikan tentang demand forecast. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.